Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Teman-teman yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa bertatap muka walaupun dari jarak jauh ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk selalu menuntut ilmu. Karena sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap kita sebagai orang-orang beriman. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini minimal buat nasihat buat kita, ya khususnya buat saya pribadi tentunya, umumnya buat teman-teman sekalian. Sekedar sharing ilmu walaupun dari jarak jauh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada, tentu yang paling penting buat kita kali ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah wabah yang sedang melanda negeri kita, bahkan bukan hanya di negeri kita, seluruh dunia ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk selalu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi kita kali ini adalah tentang takwinul ummah. Bagaimana sih membentuk umat ya? Membentuk umat, sebab kata Allah dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah, kalian itu adalah sebaik-baiknya umat. Apa tanda sebaik-baiknya umat itu? Ukhrijat linnas, salah satunya adalah mengeluarkan manusia kemudian bisa menjadi orang yang ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf kemudian mencegah pada sesuatu yang munkar. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang takwinul ummah ini, mungkin kita bisa lanjut slide-nya. Ya. Takwinul ummah atau membentuk umat, ya, kita bisa lihat di slide di sini. Memang seluruh umat dulunya adalah ummatan wahidah, adalah umat yang satu. Ummatan wahidah. Dulunya adalah umat yang satu, tapi kemudian bercerai-berai, berpisah karena sebab apa? Ya, sebagai sunnatullah, manusia Allah ciptakan musuh. Siapa musuh manusia? Musuh manusia adalah setan, begitu kan? Dalam Quran Allah sebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau mengikuti jejak langkah setan. Ya. Kenapa disebut setan? Setan ini dari bahasa Arab, dari kata syatana. Apa makna syatana? Ai ba'uda, yaitu sesuatu yang jauh atau sesuatu yang dijauhkan. Bahkan sebagian ahli bahasa menerjemahkan bahwa setan itu adalah dari kata syatana ba'uda, ya, at-tardu wal ib'adu
menjauhkan, mengusir atau menjauhkan seseorang, ya, atau menjauhkan sesuatu an rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita lanjut ke yang bahasa Indonesianya, ya, di halaman ketiga di slide ini, ya. Jadi yang dimaksud dengan setan itu adalah syaitana at-tardu wal ib'adu an rahmatillah, sesuatu yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna syaitan. Maka setiap kali kita membaca Al-Qur'an, kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi, aku meminta perlindungan kepada Allah, minasyaitoni, dari setan ar-rajimi, yang dirajam. Dirajam ini maksudnya dikutuk, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa umat Islam itu porak-poranda kalau kita lihat hari ini, ya? Maka itu akibat, salah satunya adalah akibat ghazul fikri. Adalah akibat peperangan dan serangan-serangan dari hizbus syaitan. Dan ini harus dibentuk dan ditata kembali tentunya. Ya, harus dibentuk dan ditata kembali dengan bentukan yang bagus. Nah, dengan demikian, kalau sudah kita bentuk, akan muncul, ya, kekuatan umat yang disebut dengan kemuliaan atau izzah. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ada namanya sunnah istibdal. Istibdal, afwan. Sunnah istibdal, sunnah penggantian. Ya, jadi Allah itu akan mengganti, kalau satu kaum berpaling dari Allah, maka Allah akan ganti. Apa dalilnya? Dalilnya salah satunya ada di surah Al-Maidah. Ini Al-Maidah ayat 54, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "man yartadda minkum an dini", barang siapa yang murtad, minkum, salah satu di antara kalian, an dinihi, dari agamanya, apa kata Allah? Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan kaum pengganti. Jadi kalau engkau murtad, ya, kalau engkau murtad, kata Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan kaum pengganti yang lebih baik, yang baru, begitu, dan yang akan memegang panji-panji Allah. Kalau kita berkaca dari sejarah, maka kita temukan, misalkan umat disebut dengan Bani Israel. Bani Israel ini adalah satu kaum keturunan daripada Nabi Ya'qub alaihi salam. Kalimat Israel sendiri, sebagian ahli bahasa mengatakan ini dari bahasa Ibrani, dari dua kata, yaitu Isra dan Il. Ya. Isra artinya hamba, Il artinya Tuhan atau Allah. Jadi Israel itu juga adalah nama lain daripada Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi nama lain daripada Nabi Ya'qub adalah Israel. Ya. Nama lain daripada Nabi Ya'qub adalah Israel, atau nama aslinya dalam bahasa Arab Abdullah. Hanya dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Israel. Sebagaimana penuturan Imam Ibnu Katsir dan ahli sejarah yang lain. Nah, dulu ada bangsa yang dipilih oleh Allah, itu namanya Bani Israel. Makanya banyak sekali di dalam Al-Quran itu bercerita tentang Bani Israel. Bahkan Allah memanggil di surah Al-Baqarah banyak sekali kalimat, ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ya Bani Israel, ya. Kemudian ada wasiat kepada Bani Israel, alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Itu khitabnya awalnya kepada Bani Israel. Kenapa? Karena dulu Bani Israel itu adalah bangsa pilihan. Bangsa pilihan. Saking karena bangsa pilihannya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kaum Bani Israel ini diutus seorang nabi. Ada nabi-nabi yang memang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ada juga nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan ada nabi-nabi seperti ada Nabi Khidir, ya, ada Nabi Uzair, itu dari kalangan Bani Israel. Bahkan ahli sejarah mengatakan hampir 60-70% nabi ini dari kalangan Bani Israel. Nah, buat kita tentu ini sebagai pelajaran yang berharga. Jadi dulu Allah memilih bangsa
Bani Israel ini sebagai bangsa pilihan. Ya. Dalam bahasa Ibrani kita mengenal Il, itu artinya Allah, ya, atau Eloi, Eli, itu artinya ilahi dalam bahasa Arab, atau Tuhanku, atau Elohim. Elohim artinya Allahumma dalam bahasa Arab, ya, artinya ya Allah. Nah, Bani Israel. Sampai memang banyak di dalam kitab-kitab Torah, ya, atau Taurat yang mereka miliki sampai hari ini itu masih ditemukan nama-nama seperti Muhammadim, ya, Muhammadim. Orang Yahudi sampai hari ini sangat akrab dengan kalimat Muhammadim. Muhammadim, ya. Di salah satu channel YouTube ada salah satu bahasan tentang Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, dan dibahas tentang bagaimana di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil itu ada kalimat Muhammadim. Dan itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Tapi mereka, ya, itu dalam bahasa asli, ya. Tapi mereka kadang menafsirkan atau menerjemahkan ini Muhammadim ini bukan dengan apa namanya, nama manusia, bukan. Tapi dengan kalimat apa begitu, kata sifat begitu. Makanya dalam ketika Abdullah bin Salam, itu seorang sahabat Nabi yang dulunya pendeta Yahudi, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu, kami orang-orang Yahudi kenal Nabi Muhammad sebagaimana kami kenal dengan anak cucu kami begitu. Sampai mereka kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah mereka mengharapkan datang sang Mesias atau sang juru selamat, ya. Tapi mereka apa? Tidak, setelah Rasul itu datang, mereka ternyata tidak menerima Rasulullah karena menganggap Rasulullah bukan dari kalangan Bani Israel, tapi Rasulullah dari kalangan bangsa Arab, saudara tiri mereka. Maka mereka gak mau masuk Islam. Karena apa? Karena ada perasaan iri, dengki, hasad, menganggap bangsa kami lebih baik daripada bangsa yang lain. Sampai ya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, kalau engkau menyimpang, maka Allah akan ganti dengan bangsa yang baik. Yang tadinya Allah memilih para nabi ini dari keturunan Bani Israel, sekarang Allah ganti dengan bangsa Arab. Bangsa Arab, sampai kapan mereka, ya, ketika Rasulullah SAW, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, ya, sampai para ahli sejarah mengatakan sampai masa Bani Umayyah, sampai masa Bani Umayyah, ya, sampai masa Bani Umayyah itu kejayaan bangsa Arab. Bani Umayyah, kemudian ada salah seorang putra mahkotanya ketika terjadi pergolakan politik dengan Bani Abbasiyah, ya. Bani Abbasiyah itu dipimpin oleh Abul Abbas As-Safah. Kenapa disebut As-Safah? Karena As-Safah ini artinya yang menumpahkan darah. Abul Abbas As-Safah artinya menumpahkan darah. Panglimanya Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani berasal dari negeri Khurasan. Seluruh ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, ini terjadi pembantaian yang luar biasa. Sampai sebagian ahli sejarah mengatakan Masjid Bani Umayyah yang sekarang ada di Damaskus, di Suriah, itu dijadikan kandang ternak. Ada putra mahkotanya yang lari, ya, ke wilayah Afrika Utara, masuk kemudian ke Eropa, ke dataran Spanyol yang waktu itu disebut dengan Andalusia, ya, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Maka Abdurrahman Ad-Dakhil ini karena bisa masuk ke Spanyol, ya. Sesudah masuk ke Spanyol, maka digelarilah Ad-Dakhil dan dia mendirikan imperium besar, yaitu namanya Imperium Bani Umayyah di Andalusia. Terjadi pergantian kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Bani Umayyah yang asalnya pusatnya di Suriah berganti, kemudian Bani Abbasiyah pusatnya di kota Baghdad. Ya. Kalau Bani Umayyah tadi sangat Arab sentris begitu, dari mulai khalifahnya, pejabatnya, gubernurnya itu banyak dari kalangan bangsa Arab, berbeda dengan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini secara simbolis khalifah itu berasal dari bangsa Arab, bahkan mengaku sebagai keturunan dari Nabi, keturunan Al-Abbas, makanya disebut Abbasiyah. Tapi para pejabatnya ini banyak dari kalangan orang-orang Persia. Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah akan ganti dengan kaum pengganti yang baru jika orang itu jauh dari Islam. Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Itu kata Allah.
Ya, jadi kalau kita jauh dari Islam, Allah akan datangkan kaum pengganti. Bangsa Arab mulai berfoya-foya jauh dari Islam, maka Allah ganti dengan peran bangsa Persia. Sampai kemudian para ulama ini banyak lahir dari kalangan bangsa Persia. Imam Al-Bukhari, bukan orang Arab. Ya. Nah, kalau kita baca hadis, itu di sana disebut rawahul Bukhari wa Muslim. Begitu kan? Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa nama aslinya? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Badisbah, ya, Al-Mughirah bin Al-Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari, dari Bukhara. Bukhara sekarang berada di Uzbekistan. Ahli bahasa Arab, namanya Al-Imam Sibawayh. Ya, Al-Imam Sibawayh. Orang Persia, bukan orang Arab. Ya. Abu Hanifah, ternyata Abu Hanifah itu bukan orang Arab. Begitu. Jadi banyak para ulama lahir, ternyata dari segi keturunan, banyak berasal dari bangsa Persia. Sampai kemudian bangsa Persia ini mengalami masa kejayaan ketika apa? Ketika puncak ilmu pengetahuan banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Persia, ke dalam bahasa Arab, ya, dari filsafat Yunani, kemudian karangan-karangan para filsuf Yunani waktu itu, Aristoteles, misalkan Plato, dan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tapi kemudian ketika bangsa Persia ini juga mulai jauh dari Quran, ya, mulai jauh dari Islam, fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah gantikan dengan kaum pengganti yang baru. Apa kaum yang pengganti yang baru itu? Allah datangkan bangsa Mongol. Ya, bangsa Mongol. Menghancurkan Baghdad, Baghdad luluh lantak, perpustakaan terbesar waktu itu namanya Baitul Hikmah juga hancur, ya. Maka Allah ganti dengan bangsa yang baru. Kemudian pahlawan waktu itu, ketika Mongol merangsek masuk ke Mesir, di Mesir ada kaum Mamalik yang dulunya budak, ya, ditaklukkan, dilatih, kemudian jadi orang-orang yang luar biasa, begitu. Nah, ini bagaimana kita lihat perjalanan umat sampai masuk pada masa Turki Utsmani, ya. Ketika Rasulullah SAW beberapa abad yang lalu kemudian bersabda, la tuftahannal Qasrantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jais dalikal jais. Sungguh akan ditaklukkan Konstantinopel, maka sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang sebaik-baiknya panglima atau pimpinan pasukan adalah pimpinan pasukan yang menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang mengiringi penaklukan Konstantinopel. Jadi bagaimana Allah mempergilirkan mengganti umat ini, ada sunnatu al-istibdal. Hanya kalau kita lihat di surah Al-Maidah ayat 54 itu Allah menyebutkan ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri orang yang akan menjadi pengganti itu, ya? Ciri-ciri orang yang akan menjadi pengganti itu adalah apa? Yang pertama kata Allah, ya, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, ya. Aizzat 'alal kafirin. Itu disebutkan ciri-ciri. Baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ketika Rasulullah awal berdakwah, ya, maka apa yang difokuskan oleh Rasulullah? Ketika Rasulullah awal berdakwah, ini fokus kepada karakter building, membangun karakter. Ini bisa dilanjut ke slide berikutnya, ya. Di halaman 4, ya. Di halaman 4. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika pertama kali berdakwah, beliau fokus pada pembentukan pribadi muslim pada diri para sahabat. Takwinu al-fardi al-muslim, membentuk pribadi-pribadi muslim. Ya. Jadi yang pertama Rasulullah SAW membentuk pribadi-pribadi muslim. Sehingga seorang muslim ini bukan hanya sebagai slogan, bukan hanya sebagai KTP saja, tapi juga menjadi pribadi tiap diri, ya, dalam diri seseorang itu menjadi pribadi muslim. Kalau kita mungkin ada 10 karakteristik sebagai seorang pribadi muslim. Dan memang dakwah ini perlu orang, gitu kan. Dan orang harus memiliki kepribadian tertentu. Dalam hal ini kriteria utamanya adalah apa? Mau menerima perubahan meski dari kalangan rakyat jelata atau budak belian. Maka kita temukan ada semacam Bilal bin Rabah,
ada semacam apa namanya, para budak-budak yang lain, orang-orang miskin pada waktu itu, yang awal-awal mereka menerima dakwah Islam. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan slide-nya ya. Berikutnya ya. Apa sih yang dibangun oleh Nabi di pertama kali ya? Dibangun pertama kali oleh Nabi adalah masalah keimanan. Di slide kelima, pertama kali yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keimanan. Jadi bukan apa-apa yang dibangun oleh Nabi, keimanan. Sekarang alhamdulillah saya lihat banyak sekali pondok-pondok tahfidz ya, Al-Quran, orang tua sudah mulai melek bahwa oh anaknya senang nih kalau dididik, dilatih, kemudian menjadi ahlul Quran, begitu kan? Itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang kita perlu apresiasi. Hanya kita sebagai orang tua atau calon orang tua jangan lupa bahwa pendidikan pertama kepada anak kita yang harus ditanamkan adalah ternyata masalah keimanannya. Nah, ini yang kadang kemudian ada orang yang hafal Quran, tapi kemudian akhlaknya ternyata jauh dari Quran. Siapa yang salah? Ternyata di situ ada peran besar orang tua. Karena seorang anak itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, begitu kan? Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka bapaknya lah, dalam hal ini orang tuanya lah, yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Rasulullah SAW menanamkan pendidikan pertama kepada umatnya adalah tentang keimanan kepada Allah. Maka dibentuk di sana pendidikan tarbiyah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Dan ini yang paling awal. Dakwah Rasulullah itu 23 tahun, ya, 13 tahun di Mekah itu menanamkan akidah yang kuat. Apa makna akidah? Akidah itu kan artinya ikatan. Ya. Ma'aqada alaihil qalbu wad dhamir. Para ulama kemudian menerjemahkan demikian. Ma'aqada alaihil qalbu wad dhamir. Ma'aqada, apa-apa yang terikat dengan hati dan hati nurani. Itu yang disebut dengan akidah. Dan keimanan ini adalah dasar dari segala sesuatu. Menjiwai semua amal Islam. Kenapa Rasulullah itu bisa menaklukkan dua imperium besar, Romawi dan Persia? Ternyata ya pondasi dasar, modal paling dasarnya adalah apa? Adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dasarnya adalah kalimat syahadatain. Baik, kita lanjutkan teman-teman yang dimuliakan Allah ke slide berikutnya. Ya, setelah keimanan, kemudian membangun apa lagi? Ketakwaan. Ya, makanya pesan wasiat di dalam sholat Jumat, ya, di dalam sholat Jumat apa? Ada wasiat khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal wafat kecuali dalam keadaan berserah diri, keadaan muslim. Jadi kualitas keimanan ini berkaitan dengan takwa kita kepada Allah. Ya. Jadi iman ini berkaitan dengan takwa. Kalau iman itu di hati, takwa itu memang di hati juga, tapi ada buah dari keimanan selain amal soleh adalah ketakwaan. Nah, keimanan yang mencapai derajat takwa ini muncul kemudian namanya Al-Furqan. Batu Al-Furqan, pembeda. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kalau kita sudah jadi takwa, biasanya nanti muncul produk-produk jahiliyah. Kita akan paham tentang produk-produk jahiliyah. Tentang sekulerisme, bagaimana memisahkan antara urusan-urusan dunia dengan urusan-urusan akhirat, ya, kapitalisme, sosialisme, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide ke-7, teman-teman yang dimuliakan Allah, ya,
Apa sih yang dimaksud dengan takwa ini? Kita lihat definisi para ulama, ya. Dimulai dari para sahabat. Di sini Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, ya, dimaksud dengan takwa itu kata beliau dengan taat kepadanya dan tidak maksiat terhadapnya. Ini yang pertama. Yang kedua, selalu mengingatnya dan tidak lupa kepadanya. Yang ketiga, selalu bersyukur kepadanya dan tidak ingkar akan nikmat-nikmat. Anas bin Malik, ya, mengatakan apa? Seorang hamba Allah yang masih belum dikatakan benar-benar bertakwa sebelum mengekang atau memelihara lisannya. Ibnu Abbas, sahabat yang diberikan gelar turjumanul Quran, penerjemah atau penafsir Al-Quran, ya. Kemudian hibru hadhil ummah, tintanya umat ini, mengatakan, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad demi membela agama Allah, dan janganlah kalian enggan demi membela Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela. Tegakkanlah keadilan sekalipun diri kalian dan orang-orang tua kalian serta anak-anak kalian sendiri. Ini pesan para sahabat radhiyallahu anhum tentang makna takwa. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya, ya, apa sih yang dimaksud takwinul ummah ini? Kita harus islamiyatul hayah, islamisasi kehidupan. Yakni apa? Dengan menerapkan aturan Islam dalam segala kehidupan, dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Kemudian apalagi masuk Islam secara total. Kemudian apalagi tabiat agama ini telah diuraikan dalam segala aspek, begitu kan? Dan kenapa kita harus mengislamisasi kehidupan kita? Agar setiap saat ajal tiba, ya, kita mati dalam keadaan muslim. Ini teman-teman yang perlu diperhatikan oleh kita. Kemudian mungkin ke slide nomor 9, ya. Imam Ibnu Katsir, slide nomor 9. Ini bisa dilihat. Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? Barang siapa yang hidup menjalani suatu hal, maka ia pasti mati dalam keadaan berpegang kepada hal itu. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berpegang kepada suatu hal, maka kelak ia dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Kami berlindung kepada Allah dari kebalikan hal tersebut. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Ya. Baik. Maka kita lihat apa sih 3 kriteria pribadi Muslim itu, ya. 3 kriteria pemuda Muslim atau pribadi Muslim itu dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat 102. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Jadi pribadi Muslim itu dinyatakan dalam 3 hal. 1, mereka beriman kepada Allah. Ya, 1, mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, setelah mereka beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Mereka bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi buah dari keimanan adalah bertakwa. Nah, baru yang ketiga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka tidak mati, ya, kecuali dalam keadaan Islam. Islam ini apa? Berserah diri. Islam itu maknanya banyak, ya. Bisa berserah diri, bisa keselamatan, bisa kedamaian, dan seterusnya. Inilah 3 kriteria pribadi Muslim yang dinyatakan dalam Al-Quran. Ya. Bahwa seorang Muslim itu, 1, tentu tidak mungkin Muslim kalau tidak beriman kepada Allah. Iman itu tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa qaulun bil lisani, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil jawari, ya, beramal dengan anggota badan. Takwa, apa takwa? Dari kata wiqayah. Wiqayah yang artinya menjaga diri, ya, berhati-hati, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, islamiyatu al-hayah, ya, islamisasi kehidupan. Nah, kemudian teman-teman yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini slide terakhir ya, nanti insya Allah kajian kita berlanjut ya tentang takwinul ummah ini ya. Apa berikutnya? Setelah tadi membentuk 3 kriteria tadi, maka menjadi terbentuk pribadi yang berkarakter. Karakter apa? Karakter muslim. Maka tidak boleh membiarkannya berserakan. Mereka harus diikat dan ditata dalam jamaah. Ya. Untuk itu perlu dibangkitkan kembali semangat berjamaah dalam kehidupan kita. Banyak ayat Al-Quran menyatakan kepada kita untuk selalu berjamaah. Ya, Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in, misalkan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ini artinya apa? Untuk membentuk umat maka kita perlu berjamaah. Tidak bisa kita membentuk umat ini sendiri-sendiri, enggak, tapi perlu kolaborasi, perlu berjamaah, ya, perlu bersinergi. Agar apa? Agar umat Islam ini tidak berserakan. Baik, mungkin itu terakhir slide terakhir teman-teman ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan saya sampaikan kembali. Alhamdulillah kegiatan kita live hari ini disponsori oleh Surau Islamic Homeschooling ya. Apa itu Surau Islamic Homeschooling? Adalah homeschooling buat anak-anak remaja ya tingkat SMA. Jadi buat teman-teman yang punya adik atau ini, insya Allah Surau bisa memfasilitasi banyak sekali program-program yang kami miliki di Surau ini. Ya, jadi ini saya di rumah nih, tapi direlay oleh channel di Surau ya. Silakan teman-teman sebarkan kebaikan ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan. Jadi Surau ini adalah salah satu homeschooling yang tujuannya membentuk karakter anak-anak remaja terutama karena kegiatan belajarnya adalah project learning ya. Jadi project based learning. Jadi pembelajaran berdasarkan project. Walaupun nanti ada di sana Islamic learning, ada juga akademik, hanya porsinya yang lebih banyak adalah project dan akademik juga Islamic learning begitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya adik atau juga melamar ingin menjadi volunteer, insya Allah Surau sangat senang ketika teman-teman bisa bergabung di Surau, terutama teman-teman mahasiswa yang hari ini misalkan cari pengalaman, cari ilmu, karena konsep di Surau kita adalah sama-sama belajar. Jadi alhamdulillah kegiatan malam hari ini kita disponsori oleh Surau. Silakan apa itu Surau, pantengin terus channel kami. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen gitu ya. Insya Allah nanti akan ada kajian-kajian rutin yang lebih mendalam lagi. Ya, mungkin tidak hanya saya yang mengisi, tapi juga nanti teman-teman yang lain. Mungkin itu yang bisa disampaikan teman-teman sekalian. Silakan yang mau bertanya, tinggal ketik di di chat ya. Nah, nanti insya Allah kita akan jawab pertanyaan teman-teman. Ya, silakan kalau ada yang bertanya silakan. Mungkin waktunya dimulai dari sekarang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau gimana? Baik, baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini tayangan perdana ya. Nanti pantengin terus channel ini, teman-teman. Nanti mohon like-nya, subscribe-nya, dan juga komennya. Insya Allah mungkin nanti akan diinformasikan kembali kajian kita, ya, dan mohon juga disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Sama-sama kita sempurnakan dengan
doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka